Baiklah, saya akan coba menjelaskan tentang sistem memori yang ada pada komputer. Jadi tujuannya kita mempelajari ini adalah bagaimana nanti kita memahami tentang memori utama yang ada pada komputer, kemudian tipe dari memori, waktu dan juga pengontrolan dari memori itu sendiri, kemudian menjelaskan tentang bagaimana pembetulan kesalahan yang terjadi pada memori, kemudian menjelaskan tentang cache memori, termasuk di dalamnya adalah fungsi pemetaan. Nah, memori itu adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data itu disimpan. Istilah store atau storage untuk memori, meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjuk ke penyimpanan data atau biasanya penyimpanan ke media penyimpanan. Tempat informasi dibaca dan ditulis, itulah memori. Kemudian aneka ragam jenis teknologi organisasi unjuk kinerja daripada memori dan harganya. Itu yang kalau kita bicara tentang sistem suatu memori. Nah, memori internal dan eksternal. Kita mempunyai dua buah memori, yaitu ada yang sifatnya internal, ada yang eksternal. Nah, memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Contohnya adalah register. Nah, register itu adalah memori yang terdapat dalam prosesor. Termasuk di dalamnya ada cache memori dan ada juga memori utama yang berada di luar prosesor. Kemudian memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor itu melalui piranti I/O. Contohnya adalah disket atau hard disk atau yang lain-lain seperti flash disk juga termasuk dalam kategori memori eksternal. Nah, sifat sel memori. Kalau kita bicara tentang sifat sel memori, maka sel memori memiliki dua keadaan stabil atau yang kita sebut dengan semi stabil yang dapat digunakan untuk mempresentasikan bilangan biner 1 dan 0. Nah, sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi sedikitnya dalam satu kali. Nah, sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Jadi kalau kita lihat gambar ini adalah terminal fungsi daripada sel memori, di mana gambar A itu adalah bagaimana memori itu ditulis. Jadi ini adalah selnya, kemudian nanti ada untuk yang select, kemudian ada yang sistem kontrolnya untuk mengontrol apakah datanya akan dimasukkan ke dalam sel atau tidak. Kemudian yang gambar B itu adalah yang read, di mana di situ kontrol akan memerintahkan bahwa kalau ada yang mengambil membaca ke dalam sel, maka kita sebut sebagai read. Jadi ini adalah fungsi daripada sel memori. Nah, karakteristik sistem memori itu kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama dari lokasi. Nah, lokasi daripada memori ada yang di dalam CPU, ada yang internal yang kita sebut sebagai main memory, kemudian ada yang eksternal atau secondary memory. Kemudian kapasitas itu ada ukurannya words, kemudian jumlahnya juga dalam satuan words. Word ini merupakan satuan data yang lebih besar dari bit. Nah, satuan transfer juga pakai words, kemudian ada juga yang modelnya block. Metode akses ada sequential access, ada direct access, kemudian random access, associative access. Kinerja memori ada access time, ada cycle time, kemudian ada transfer rate. Kemudian tipe fisiknya semikonduktor magnetik. Nah, karakteristik fisik itu terdiri dari volatile dan non-volatile, kemudian ada yang erasable dan non-erasable. Nah, ini adalah karakteristik yang ada pada sistem memori. Oke, sekarang kita tinjau lokasi memori. Yang pertama adalah register. Nah, register ini berada di dalam chip prosesor. Jadi prosesor itu dia mempunyai namanya register. Nah, maka dia akan include di dalam chip prosesor itu sendiri. Nah, diakses langsung oleh prosesor dalam menjalankan operasinya. Register digunakan sebagai memori sementara dalam perhitungan maupun nanti pengolahan data yang ada dalam prosesor. Kemudian yang kedua adalah memori internal. Ya, lokasinya adalah dia berada di luar chip prosesor. Jadi walaupun namanya memori internal, tapi dia berada di luar chip prosesor, tapi dia masih di dalam CPU. Nah, dia akan mengaksesnya langsung oleh prosesor. Dibedakan menjadi memori utama dan cache memori.
Memori eksternal itu diakses oleh prosesor melalui piranti input dan output. Jadi dapat berupa yang tadi kita sebutkan, hard disk bisa, kemudian juga bisa disk, ada CD-ROM, kemudian flash disk dan sebagainya. Itu kita kategorikan memori eksternal. Nah, kapasitas memori internal maupun eksternal biasanya dinyatakan dalam satuan yaitu byte. Di mana 1 byte kita ketahui bahwa terdiri dari 8 bit atau biasa kita sebut adalah word. Nah, panjang word umumnya adalah 8, 16, 32 bit ya, dan ini tergantung banyaknya data yang digunakan. Nah, memori eksternal biasanya lebih besar kapasitasnya daripada memori internal. Hal ini disebabkan kenapa? Karena teknologi dan sifat penggunaannya yang berbeda dengan memori internal. Nah, satuan transfer dari memori internal. Satuan transfer sama dengan jumlah satuan data yang masuk dan keluar dari modul memori itu sendiri. Nah, jumlah saluran ini seringkali sama dengan panjang word, tapi dimungkinkan juga tidak sama. Jadi tidak mesti harus sama dengan word, tapi biasanya kebanyakan panjangnya sama dengan word. Kemudian konsep satuan transfer. Words merupakan satuan alami organisasi memori. Ukuran word itu biasanya sama dengan jumlah byte yang digunakan untuk kita representasikan bilangan dan panjang daripada instruksi yang digunakan. Kemudian ada namanya addressable units. Nah, pada sejumlah sistem, addressable unit ini adalah satuannya adalah words. Namun terdapat sistem dengan pengalamatan pada tingkatan byte. Pada sebuah kasus hubungan antara panjang suatu alamat dan jumlah addressable unitnya itu kita gunakan persamaan 2A sama dengan N, di mana A itu sendiri adalah panjang alamatnya, kemudian N itu sendiri adalah addressable unitnya. Sehingga kita dapatkan misalnya berapa N-nya kalau kita ketahui panjang daripada alamat yang digunakan, atau sebaliknya, kita ketahui panjang alamatnya, kita dapatkan nanti berapa jumlah addressable unitnya. Kemudian yang ketiga itu adalah unit of transfer. Ini adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Nah, pada memori eksternal, transfer data biasanya lebih besar dari suatu word yang kita sebut dengan blok. Kemudian metode akses di memori. Yang pertama kita bicarakan adalah sequence access. Nah, ini adalah memori yang diorganisasi menjadi unit-unit data yang kita sebut sebagai record. Nah, akses harus dibuat dalam bentuk ukuran linear yang spesifik sekali. Nah, informasi pengalamatan yang disimpan dipakai untuk misalkan record dan untuk membantu proses pencarian. Terdapat share read write mekanisme untuk penulisan dan pembacaan memorinya. Kemudian ada namanya pita magnetik, merupakan memori yang menggunakan metode sequential access. Ya, ini di awal-awal kita memorinya menggunakan masih pakai pita magnetik. Sekarang sih sudah nggak dipakai lagi, sudah kebanyakan menggunakan chip. Kemudian direct access. Nah, direct access itu sama dengan sequential access, terdapat share read dan write mekanisme. Kemudian setiap blok dan record memiliki alamat unik berdasarkan lokasi fisiknya. Kemudian akses dilakukan langsung pada alamat memori. Kemudian disk adalah memori direct access memory. Ya, contohnya adalah disk, ya, hard disk dan sebagainya, itu dalam kategori memori direct access. Kemudian random access memory. Ya, ini adalah yang menggunakan random access. Setiap lokasi memori dipilih secara random dan diakses serta dialamati secara langsung. Ya, contohnya adalah di memori utama. Jadi utama itu dia menggunakan random access. Kemudian associative access. Nah, ini jenis random access yang memungkinkan perbandingan lokasi bit yang diinginkan untuk pencocokan. Data dicari berdasarkan isinya, bukan alamatnya dalam memori. Nah, jadi yang diambil adalah isinya, bukan alamatnya. Nah, memori ini contohnya adalah pada cache memory. Ya, jadi cache itu dia tidak mengambil alamatnya, tapi dia mengambil isi daripada memori data yang disimpan dalam memori itu sendiri. Nah, parameter utama unjuk kerja. Yang pertama adalah access time. Nah, access time bagi random access memory, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Memori non-random access merupakan waktu yang dibutuhkan dalam melakukan mekanisme baca atau tulis pada lokasi tertentu. Kemudian memory cycle time.
Nah, konsep ini digunakan pada random access memory, terdiri dari access time ditambah dengan waktu yang diperlukan agar hilang pada saluran sinyal. Nah, yang selanjutnya adalah untuk parameter utama unjuk kinerja adalah transfer rates. Nah, ini yang banyak dipakai. Kecepatan data transfer ke unit memori atau dari unit memori. Yang pertama, random access memory itu sama dengan 1 per cycle time. Itu adalah yang kita sebut sebagai random access memory. Itu dia transfer rate-nya adalah 1 per cycle time. Kemudian yang non random access memory, dia menggunakan persamaan Tn sama dengan Ta ditambah N dibagi R, di mana Tn itu adalah waktu rata-rata untuk membaca atau menulis dalam bentuk N bit data. Kemudian TA itu adalah waktu akses rata-rata. Kemudian N sendiri adalah jumlah bitsnya. Kemudian R adalah kecepatan transfer dalam bit per detik, atau biasa kita sebut bit per second, atau disingkat dengan BPS. Nah, secara fisik, media penyimpanan volatile dan non volatile. Ya, volatile memory itu informasi akan hilang apabila daya listrik itu dimatikan. Jadi dia hanya sifatnya menyimpan sementara ketika ada daya listrik yang dihantarkan. Tetapi ketika tidak mendapatkan daya listrik, maka dia memorinya akan hilang. Maka ini namanya volatile memory. Jadi dia tidak menetap. Kemudian non volatile memory itu tidak akan hilang walau daya listriknya yang hilang. Ya, jadi walaupun listriknya diputus, tidak mendapat aliran listrik, maka dia masih tersimpan di memori. Maka ini kita sebut sebagai non volatile memory. Ya, contohnya adalah di BIOS. Jadi BIOS itu kalau dimatikan, diputus listriknya, maka BIOSnya tetap ada. Jadi tidak akan hilang. Nah, memori permukaan magnetik adalah contoh non volatile memory. Sedangkan semikonduktor yang ada kita gunakan itu adalah volatile dan non volatile. Jadi ada yang kategorinya volatile, kemudian ada non volatile. Nah, media erasable dan non erasable. Jadi bisa dihapus dan tidak bisa dihapus. Ada jenis memori semikonduktor yang tidak bisa dihapus kecuali dengan menghancurkan unit storage-nya. Memori ini dikenal dengan nama ROM, read only memory. Jadi kita agak susah untuk menghapuskannya. Jadi harus bisa dipaksa untuk bisa dihapus dari unit storage-nya. Kemudian keandalan memori. Berapa banyak, berapa cepat, kemudian berapa mahal. Itu yang biasanya yang kita pertimbangkan untuk menghitung memilih keandalan daripada sebuah memori. Yang pertama, berapa banyak. Ya, ini suatu yang sulit dijawab karena berapapun kapasitas memori tentu aplikasi akan menggunakannya. Ya, jadi tinggal kita butuhnya berapa. Ya, jadi berapa banyak. Mau sebanyak-banyaknya boleh asal kita kuat atau misalnya mainboardnya masih support. Ya, jadi secara arsitektur komputernya dia bisa support, ya terserah mau banyak berapa memori yang mau dipakai. Kemudian berapa cepat. Nah, memori harus mampu mengikuti kecepatan CPU sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar CPU dan memori tanpa adanya waktu tunggu karena komponen lain belum selesai prosesnya. Jadi di sini memang kita butuh memori yang benar-benar dia cepat akses. Tapi juga dia harus lihat kemampuan CPU-nya bagaimana. Jadi nggak bisa sembarangan kita pakai TDR, misalnya DDR4, tapi ternyata CPU-nya nggak support DDR4. Jadi percuma saja. Kalau CPU dan memori tidak sinkron, maka tidak akan bisa jalan untuk komputernya. Oleh sebab itu, ketika kita memilih suatu memori, kita memang pengen memori yang berkecepatan tinggi, tapi lihat dulu CPU-nya support nggak daripada memori yang kita gunakan. Kemudian berapa mahal? Ini relatif. Bagi produsen selalu mencari harga produksi paling murah tanpa mengorbankan kualitasnya untuk memiliki daya saing di pasaran. Ya, sehingga banyak sekali merek-merek memori. Ya, itu tergantung nanti kita mau pilih yang mana. Ada yang harganya murah, ada yang harganya mahal. Ya, tergantung kualitas daripada memori yang diproduksi. Kemudian hubungan harga kapasitas dan waktu akses. Semakin kecil waktu akses, semakin besar harga per bitnya. Artinya apa? Kalau aksesnya kecil, artinya dia cepat. Ya, nah kalau dia cepat, berarti datanya juga lebar. Maka harga itu akan dihitungkan berdasarkan berapa lebar data per bitnya. Itu hitungan secara harganya. Kemudian semakin besar kapasitas, maka semakin kecil harga per bitnya karena kapasitasnya yang diperbesar.
karena kapasitasnya diperbesar, maka harga per bitnya akan lebih kecil dibandingkan dengan yang semakin kecil waktu akses. Kemudian semakin besar kapasitas, semakin besar waktu aksesnya. Ya, karena dia menggunakan kapasitas yang besar, maka dia untuk akses secara keseluruhan juga akan membutuhkan waktu yang lama. Problemnya, kapasitas memori yang besar karena harga per bit yang murah, namun hal itu dibatasi oleh teknologi dalam peroleh waktu akses yang cepat. Jadi perkembangan teknologi sudah membuat perkembangan memori itu menjadi sangat cepat sekali ya. Semakin cepat memori bekerja, maka kita juga semakin cepat untuk akses beberapa aplikasi yang ada di dalam komputer. Nah, menurunnya hierarki memori itu kita lihat bagaimana menurunnya hierarki mengakibatkan penurunan harga per bit, peningkatan kapasitas, peningkatan waktu akses, dan penurunan frekuensi akses memori oleh CPU. Nah, kunci keberhasilan hierarki ini pada penurunan frekuensi aksesnya itu akan semakin lambat memori, maka keperluan CPU untuk mengakses itu akan semakin sedikit. Jadi secara keseluruhan sistem komputer akan tetap cepat, namun kebutuhan kapasitas memori itu besar yang terpenuhi. Jadi kita butuh memori yang besar agar ini bisa terpenuhi. Nah, ini kalau kita gambarkan secara hierarkinya memori itu seperti ini. Jadi ini misalnya yang paling bawah adalah offline storage, kemudian di sini nanti adalah outbound storage-nya, kemudian di atas itu adalah yang kita sebut sebagai ini yang inbox-nya daripada memori. Nah, kalau kita lihat tabel spesifikasi memori, ya, tipe memori, teknologi, ukuran, dan waktu akses. Kits memori, dia menggunakan semikonduktor RAM. Ukurannya 128 sampai 512 KB. Sekarang sudah bisa lebih dari ini. Ya, bisa sampai 1 GB untuk kits memori. Ya. Karena ya, kenapa ukurannya kecil ya? Karena ini yang harganya paling mahal dan dia adalah memori yang paling cepat. Ya, dia bisa sampai 10 nanosecond. Memori utama semikonduktor RAM juga, kapasitasnya sekarang ya sudah besar-besar, enggak lagi ukuran 4 sampai 128, ini sudah giga ya, sudah gigabyte juga. Waktu aksesnya lebih lambat dibandingkan dengan kits memori. Kemudian di disk magnetic hard disk, yaitu ukurannya bisa gigabyte. Nah, kecepatannya rata-rata di 10 milisecond atau 10 megabyte per second. Kemudian CD-ROM, DVD-ROMs itu juga kapasitasnya gigabyte, 300 milisecond, 600 kilobyte per detik. Jadi lebih lambat kalau kita gunakan CD-ROM. Ya, pita magnetik ini sudah jarang sekali kita jumpai. Ya, kapasitasnya kecil, ya 100 megabyte. Nah, di sini belum masuk ada yang kita sebut sebagai flash disk, ya. Kemudian yang hard disk yang SSD itu juga kategorinya sudah pakai semikonduktor semua, sudah pakai chip. Nah, satuan memori, satuan pokok memori adalah digit biner yang disebut dengan bit. Bit dapat berisi sebuah angka 0 atau 1. Memori juga dinyatakan dalam byte, yaitu 1 byte sama dengan 8 bit. Ingat lagi untuk pelajaran ini. Nah, kumpulan byte dinyatakan dalam words. Nah, panjang word yang umum adalah bisa 8, 16, dan 32 bit. Nah, ini kalau kita lihat tabel tingkatan satuan memori, kilobytes, megabyte, gigabyte, dan terabyte. Sekarang sudah banyak sampai terabyte untuk yang memori eksternal. Tapi kalau yang memori internal masih satuan gigabyte. Nah, memori utama. Pada komputer lama, bentuk umum random access memory untuk memori utama adalah sebuah piringan ferromagnetik berlubang yang dikenal sebagai core. Sehingga istilah core ini masih terus dipakai sekarang. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi memori yang pakai model piringan ferromagnetik. Kemudian jenis memori random access. Ya, random access yaitu data secara langsung diakses melalui logik pengalamatan wire in-nya. Nah, dimungkinkannya pembacaan dan penulisan data ke memori secara cepat dan mudah. Kemudian volatile RAM menyimpan datanya secara sementara. Kemudian RAM dinamik disusun oleh sel-sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor. Kemudian kapasitor memiliki kecenderungan alami untuk mengosongkan muatan, maka RAM dinamik melakukan pengisian muatan listrik secara periodik untuk memelihara penyimpanan datanya. Jadi jangan sampai tidak ada listrik yang mengalir ke sana. Selama masih ada listrik, maka data yang ada di RAM itu masih bisa disimpan. Biasanya untuk operasi yang datanya yang besar,
Terus RAM statik nilai biner disimpan dengan menggunakan konfigurasi gates logika flip-flop tradisional. Jadi masih menggunakan prinsip kerja daripada flip-flop. Kemudian menyimpan data selama ada daya listrik, ya. Kalau daya listriknya mati, selesai. Jadi memorinya langsung dikosongkan lagi. Jadi itulah RAM. Jadi RAM itu begitu komputer kita restart, maka yang ada di RAM itu akan otomatis dikosongkan semua, karena dia terputus oleh aliran listrik. Nah, lebih cepat dibandingkan RAM yang dinamik. Kemudian ROM, read only memory, itu sangat berbeda dengan RAM yang datanya permanen, tidak bisa dirubah. Jadi read only memory ini datanya sifatnya adalah permanen. Jadi dia tidak tergantung dengan listrik. Jadi kalau listriknya mati atau muatan listriknya terputus, maka dia tetap menyimpan data dalam ROM. Keuntungannya, datanya sifatnya permanen. Kerugiannya apabila ada kesalahan data atau adanya perubahan data sehingga perlu penyisipan, ya. Jadi harus kita bongkar ulang untuk data yang ada di ROM-nya kalau kita mau merubah data yang ada di ROM. Kemudian PROM, ya. PROM sendiri adalah programmable ROM non volatile, ya. 3 jenis ROM, ya, PROM yang bisa diprogram, ada EPROM, ada EEPROM, dan flash memory. Nah, yang pertama adalah EPROM. EPROM sendiri adalah Erasable Programmable Read Only Memory, disingkat dengan EPROM. Ini jenis memori chip yang menyimpan data ketika catu daya dimatikan. EPROM dapat dihapus dengan mengekspos kekuatan ultraviolet light source seperti dari merkuri, vapor light, atau dari sinar matahari. Ini adalah termasuk dalam kategori BIOS yang lama. Jadi kalau di komputer yang lama yang masih pakai EPROM di sini, kita kalau menghapusnya harus pakai ultraviolet light source, ya. Bisa kita hadapkan ke sinar matahari berapa menit, misalnya 5 menit, maka datanya akan otomatis dihapus, ya. Jadi dia erasable programmable read only memory. Jadi menghapusnya pakai sinar ultraviolet. Kemudian EEPROM. Nah, EEPROM adalah electrically erasable programmable read only memory. Jadi kalau tadi yang EPROM itu erasable programmable read only memory, maka ini adalah electrically. Jadi dia bisa dihapus secara elektris. Jadi memori yang dapat ditulis kapan saja tanpa menghapus isi sebelumnya. Ya, ini kelebihannya adalah EEPROM. Nah, EEPROM menggabungkan kelebihan non volatile dengan fleksibilitas dapat diupdate. Inilah yang banyak sekarang digunakan di beberapa BIOS, ya. Jadi kita bisa program ulang dan sebagainya, ya, termasuklah misalnya di microcontroller dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu memori yang bisa diprogram dan bisa juga dihapus. Nah, itu tentang materi hakikat daripada memori, ya. Jadi ada beberapa jenis memori yang sudah kita pahami yang ada di dalam sistem komputer. Ya, mudah-mudahan materi ini bisa memberi pemahaman terhadap memori yang ada pada komputer. Demikian, terima kasih.